Bersama dengan saya adalah Muharram Fahri. Kami ini adalah kami dijuluki kombinasi mata najwa. Kenapa? Kombinasi mata najwa, Bang Panji. Fahri Muharram punya spesial judulnya Digital Native. Yes, tanggal 3 Agustus di Markas Comika. Ya, 3 Agustus. Ini asumsi gua tiketnya sudah mulai dijual. Udah dijual, bahkan pre-sale-nya udah habis, sekarang sisa harga normal. Harga normal. Belinya di tix.comika.id kah? Iya, tix.comika.id dan ada tiket streamingnya di aplikasi Comika Event. Ya, bisa disikat di situ. Dan ini adalah spesial ke-7 ya? 6. Spesial kedua. Enggak, Muharram Fahri ini udah pernah bikin spesial dan juga pernah promo di saya. Iya, itu yang pertama, kan ini yang kedua. Iya, betul. Yang pertama judulnya apa? Generation Gap. Generation Gap, betul. Itu yang membuat kami muncul di video wawancara kami inilah yang membuat kami muncul di Mata Najwa waktu itu, ya. Gimana tuh waktu yang pertama? Resultnya seperti apa? Happy? Wah, happy gua. Happy. Sumpah, karena banyak yang bilang kan kalau spesial tuh lu attitude panggung rada berkurang tuh nggak apa-apa. Nggak harus terlalu menangin penonton, lu bebas aja, happy aja di situ. Anjir, seru banget. Dan ternyata penonton juga menerima itu. Kayaknya orang nonton spesial tuh justru pengen ngelihat nih orang ngapain sih di panggung, aslinya kayak apa sih? Iya. Itu dia, dan menyenangkan ya. Menyenangkan sekali. Kan kalau lu korporat ya kan lu kompromi sama acara. Ya. Ya lu nyiapin joke yang sesuai dengan acara, dengan temanya, dengan yang nonton. Ya, dan situasinya kayak apa, jadi agak terbatas. Kalau spesial, ini orang udah datang mau nonton lu. Bener? Betul. Dan itu tidak ada yang lebih nikmat dari ketawanya spesial. Kalau menurut gue ya. Gue sampai sekarang setuju sama itu. Iya. Dan waktu itu berarti lu bisa nandain, wah ini orang-orang datang untuk nonton gue loh gini. Maksud gue, pasti kan lu ngisi acaranya Comika, kan ada yang mungkin di line up tersebut ada yang datang untuk lu, ada yang datang untuk yang lain. Tapi kalau kemarin fix Generation Gap tuh datang untuk lu. Iya, betul. Karena opener juga ternyata nggak terlalu bawa penonton kan. Emang siapa opener, lupa aku? Waktu itu gua ada Bang Jack, Sukrats, dan Mahardika. Oh enggak, Sukrats bawa 2 penonton. Om tantenya. Agak kurang bermanfaat ya Anda Sukrats. Tapi kan tetap happy karena semuanya datang untuk lu. Betul. Lu pernah ngecek nggak? Lu pada datang ke sini tuh tahu gue dari mana gitu, pada sosmed atau dari mana? Kalau gua kan awalnya ngetepuk tangan kan nanya, lu datang dari mana gitu. Ada yang pernah nonton off air. Sebagian besar tuh dari sosmed sebetulnya. Justru Mata Najwa yang sedikit, Bang. Gua ngamuk-ngamuk. Gua 1 jam kan di situ dimarahin sama baby boomers kan. Yang datang 3 orang. Dari Mata Najwa. Dari YouTube gua nggak ada ya? Kemungkinan ada ya, karena masuknya dari sana kan. Muncul di sini, terus nge-stalking sosmed, bla bla bla. Jadi kemana-mana itu. Karena happy, akhirnya setahun berikutnya ya? Setahun, sebetulnya 11 bulan sih. Kan gue tahun kemarin tuh September, ini Agustus. Hadirlah spesial keduanya yang berjudul Digital Native. Kenapa tuh? Dari Generation Gap, Digital Native. Ini dua-duanya istilahnya frasa ya? Dua-duanya frasa yang nggak tahu, menurut gue keren aja. Ya keren dan cukup populer. Dan belum ada komik yang main bikin spesial dengan frasa itu. Betul. Entah karena ya terlalu aneh aja kan. Pendekatan frasa pun nggak lazim menurut gua. Komika bikin judul tapi ngambil dari frasa yang udah ada gitu, kayak Digital Native atau Generation Gap. Nah, Generation Gap kita udah pernah bahas, kita tahu bayangannya kurang lebih seperti apa. Kalau Digital Native itu sebetulnya ini nyambung di Generation Gap sih. Generation Gap itu kan gue ngebahas banyak banget ya. Gue ngebahas ranah moral, terus tindakan orang tua, bla bla. Salah satunya tuh ada tema teknologi. Nah, selesai dari Generation Gap, gue mikir lagi, kayaknya 3 ini tuh gimana ya? 3 tema ini tuh nggak cukup gitu kalau digabungin di satu spesial. Pas gue runutin lagi, teknologi doang ini bisa jadi satu spesial sendiri. Makanya, udahlah gue terusin aja dan namanya Digital Native ini. Jadi Digital Native fokusnya pada teknologi, pada sosmed dan platform digital. Apa yang menarik sehingga lu bisa dalamin dengan begitu satu karena bidang pekerjaannya, dan yang kedua ya di kantor gue kan gue ngurus konten bla bla. Oh iya. Jadi otomatis riset tuh, otomatis belajar itu dan banyak fakta-fakta seru ya dari algoritma. Dan ternyata sosmed nyentuh ke moral dan berimpact ke kita gitu. Salah satunya tuh sosmed kan ngeluarin kita dari batasan jarak ruang dan waktu.
Kita bisa komunikasi. Sekarang kita kan ngobrol sama orang yang nggak tahu di mana ini. Iya betul. Iya. Dan dengan timetable mereka sendiri gitu. Ada yang nontonnya pagi, ada yang nontonnya malam. Betul. Itu kan efeknya sosmed gitu. Makanya bisa kerja di mana aja. Dan ya oke lah mungkin bawa masalah baru. Kayak gara-gara kerja di mana aja, jadinya gue di mana aja harus kerja. Iya. Tapi ya udah gitu, maksud gue ada manfaatnya. Bawa masalah baru yang salah satu concern gue tuh, gue benci sama orang yang anti banget sama sosmed, influencer yang udahlah detox sosmed berbahaya. Anjir, kalau nggak ada sosmed lu nggak kaya, goblok. Iya. Dan bahkan gua nggak tahu ini masuk dalam kategori yang sama ya. Ada loh orang yang sampai sekarang nggak punya sosmed. Betul. Iya. Ya lu sebel juga nggak sama mereka? Oh enggak lah, kalau itu kan ya pilihan selama itu nggak mengganggu. Iya. Ya udah nggak apa-apa. Tapi gue tuh resah sama narasinya seakan-akan sosmed tuh hancur banget gitu. Iya. Padahal lu mah udah nyari duit dari sosmed gitu. Iya, bahkan sosmed impact-nya ke banyak hal. Sampai Netflix bikin dokumenter, lu nonton gak? Social Dilemma. Belum nonton, tapi gue tahu itu diomongin mulu. Iya, itu kan dokumenter jelek. Kenapa emang nggak tahu? Dia nginterview, Netflix tuh di situ ya, dia nginterview mantan karyawan Facebook. Buat ngasih tahu sistem Facebook tuh bikin kecanduan, mantan karyawan Google. Sampai akhir nggak ada mantan karyawan Netflix. Maksud gua, Bagus. semua dosa yang disebutin mantan karyawan Facebook, Google, Yahoo, itu ada di Netflix loh. Tapi nggak ada Netflix di situ. Ini mah bukan dokumenter tentang platform digital. Orang di PHK semuanya begitu. Iya bener. Iya lagi bagus. Tapi gue rasa kehidupan para digital native secara definisi adalah generasi atau kalangan yang memang native tuh berarti apa ya? Pribuminya digital. Pribuminya digital gitu. Jadi orang-orang yang ada di misalkan angkatannya orang tua gue atau mertua gue itu tidak digital native. Mereka ada di dunia digital tapi nggak native. Ya. Kita tuh digital native tuh orang-orang yang masuk ketika era teknologi udah ada, dia baru lahir dan dia ikut nge-explore. Makanya native kan. Dia masuk ke lahan baru, dia yang nge-explore tempatnya. Berarti kasarnya 2004, 2005 ke atas yang lahir di situ adalah digital native. Karena waktu dia lahir udah era digital. Bahkan jauh sebelum itu. Diksi digital native tuh pertama kali tahun 2001. Oh, wow. Jadi diksinya tuh gara-gara ada profesor gitu, dia bikin riset, dia nanya guru, kenapa murid tuh pada susah fokus? Karena waktu itu udah mulai ada sosmed tahun 90-an apa sih? Udah ada internet lah intinya. Dan itu salah satu, itu kalimat digital native pertama kali keluar tuh di jurnal itu. Wow. Itu tuh berarti ini sebuah permasalahan yang udah kebaca dari dulu dan sekarang tambah parah. Ya, sekarang makin lebar. Gue nggak setuju istilah tambah parah juga sih. Makin lebar. Ya. Sebenarnya kehidupan digital juga seperti kehidupan sosial di luar dunia digital, itu juga datang dengan kelelahan. Gue nggak ngerti. Disebutnya burnout. Oke. Ya, kan banyak tuh konten kreator yang memang hidupnya di dunia digital. Bener-bener kelelahan. Gue punya satu konten kreator favorit gue namanya James Review Room. Tiba-tiba hilang aja. Biasa bikin konten, tiba-tiba hilang. Pas dicari, dia bilang, gue kelelahan, gue mau istirahat dulu bentar. Nggak balik-balik. Dan banyak yang kayak gitu, yang bener-bener burnout. Pikir-pikir lucu juga ya. Karena capek itu adalah aktivitas yang kita pikir aktivitas fisik. Iya, ternyata mental juga bisa capek ya. Iya. Sebenarnya salah satu penyebabnya tuh kenapa ada orang burnout digital zaman sekarang. Kita tuh udah nggak pernah lepas. Kita terus terhubung. Kapan terakhir kali lu nge-logout akun sosmed? Handphone gue aja nggak pernah mati. Iya kan? Iya. Sedangkan ada yang bilang login logout itu kayak pintu, Bang. Ketika login, lu masuk ke dunia maya, lu lepas dari dunia nyata dan hidup di sini aja tuh. Cuma ketika logout, lu sama sekali nggak tahu ada apa di dunia maya. Lu ngelihat kehidupan asli. Makanya nggak terlalu capek tuh soalnya. Gue capek di dunia maya, balik ke dunia nyata, dunia nyata, balik ke dunia maya. Sekarang kan kita semua terlalu nempel. Tidur, mau tidur main sosmed, bangun HP, megang HP, bangun tidur megang HP. Kita nih termasuk lu sendiri nggak? Jadi perspektif lu terhadap menjadi digital native itu gimana? Itu termasuk gue sendiri. Show digital native itu gue nyebutnya ada 3 bab. Bab pertama itu adiksi, cerita kecanduan. Semua orang kecanduan, apa yang gue lihat dan kenapa kita kecanduan. Yang kedua atensi. Nah, atensi ini sebenarnya model bisnis sosial media. Kalau lu nanya kenapa algoritma kayak gitu, kenapa platform digital kayak gitu, jawabannya tuh atensi. Attention is a new currency, ada yang bilang gitu kan. Perhatian lu tuh mata uang baru. Dia nyari
dia berusaha mempertahankan perhatian lu. Karena semakin lama lu di platformnya, semakin banyak iklan yang lu lihat, semakin kaya mereka karena semakin banyak brand masuk. Betul. Dan efeknya sekarang ya udah duit gua habis buat beli barang-barang aneh. Iya. Kayak gitu. Nggak perlu. Iya. Bukan karena butuh mau tapi karena lucu aja. Iya, betul. Nah, itu baru 2 tuh. Yang bab 3? Bab 3 itu refleksi. Refleksi itu tentang yang tadi di awal gue bilang. Menurut gue sosial media tuh nggak seburuk itu. Sosial media bawa manfaat, tapi emang bawa ada masalah baru yang datang. Gue suka siapa sih meme-nya Dave Chappelle yang modern problem needs modern solution yang itu. Lupa gue. Ya itulah, intinya kayak gitu. Menurut gue kita harus mandang sosial media itu kayak gitu. Ada masalah-masalah baru aja. Yang paling menarik dan mungkin emang sengaja lu taruh di depan karena sifatnya itu memang yang si adiksi. Karena berarti banyak cerita kan. Ya, banyak cerita dan lebih ringan aja. Itu tuh kelakuan kita di sosmed, apa yang kita lihat di sosmed. Betul. Apa fenomena adiksi terhadap sosmed yang lu potret yang ada di dalam spesial lu? Salah satunya sistem tadi, login logout. Ya, tadi kita bahas. Ya, terus gue percaya kita nggak boleh ngejudge orang dari apa yang dia posting. Tapi judge orang dari apa yang dia lihat. Maksudnya? Apa yang dia lihat di sosmednya. Berarti kita dong. Bukan jadi yang lagi mau kita fokus itu bukan orang yang menghasilkan konten, tapi orang yang mengkonsumsi kontennya. Iya, gini misalnya lu bisa aja tau, lu ngeposting kontennya tuh kerja keras bla bla bla, tapi FYP lu tuh bisa jadi beda. Oh. Makanya lu jangan ngejudge orang tuh dari anjir dia postingan alay. Lu lihat FYP-nya. Lu lihat FYP-nya. Karena itu karakternya dia. Iya. Wah. FYP lu tuh kualitas lu, gue percaya itu. Iya. Karena ada kan yang suka nge-repost bacaan-bacaan suci, FYP-nya masih cewek joget itu. Iya, bener. Banyak. Wow. Bisa kita sebut namanya. Iya. Padahal ya, bukan padahal, tapi maksudnya sayangnya ya, hal-hal seperti itu tidak bisa dilihat kecuali lu kenal dekat dengan orangnya. Iya, atau kalau lagi main HP di Transjakarta. Gue suka ngintip soalnya. Iya lagi bener. Dan agak mirip sama dunia nyata ya. Maksudnya kesampingkan sosmed, kesampingkan di dunia digital, kita bisa ngomong sama dunia kita tuh seperti apa. Oh, ini gue begini. Tapi hanya orang yang tahu, si individu ini yang tahu bahwa FYP-nya dia tuh nggak kayak gitu. Iya. Lu tahu nggak kenapa? Kenapa bisa sama kayak gitu? Lu tau gak, yang manusia tuh kan katanya punya 3 topeng kan? Topeng yang dia buka di publik, topeng yang dia buka pas sama orang terdekat, dan dia nggak pakai topeng cuma pas sendirian. Orang pas nggak sendirian ngapain? Main HP. Makanya dia cuma jujur ke dirinya sendiri pas sendirian, dan pas sendirian dia main HP. Itu alasannya FYP lu kualitas lu. Anjing. Lu berapa lama mikir kayak gini? Pari. Ya nggak tahu sih. Pengeramannya mengagumkan juga menurut gue. Thank you. Dipuji founder. Ya, tapi kan ini kan founder culun. Enggak lah. Kalau soal kayak gini-gini tuh Radit lah yang pujiannya lebih oke. Tapi maksud gue anjing gue juga nggak pernah berpikir seperti itu karena ini gue lupa nih nama filsufnya siapa. Tapi dia tuh punya keyakinan bahwa kenapa manusia mesti diregulasi? Karena manusia tuh intinya brengsek, intinya bangsat gitu. Dia ngasih analogi kalau astagfirullahaladzim gue habis ngeliat jin. Oh iya. Astagfirullahaladzim, cek kodam. Ada Rais marah sampai sih. Iya, ada kodam. Dia bilang gini, si filsuf ini bilang untuk membuktikan bahwa manusia tuh pada intinya adalah penjahat semua, makanya mesti diregulasi dengan hukum adalah kalau lu punya invisibility cloak. Oh iya, tahu gue itu. Apa ya kayak jubah yang kalau diginiin lu menghilang. Iya. Yakinnya dia akan menggunakan itu untuk hal-hal yang salah. Iya. Ngintip cewek, ngambil barang, nembus daerah-daerah yang tidak seharusnya dia samperin. Betul. Itu Aristoteles kalau nggak salah ya? Justru kalau nggak salah muridnya. Jadi dia debat sama Aristoteles. Gue lupa nama siapa. Tapi intinya adalah makanya manusia itu dia itu hanya baik ketika dia lagi dilihat orang. Iya. Dia punya kebutuhan untuk dianggap baik. Belum tentu orangnya baik. Betul. Makanya si invisibility cloak itu membuktikan bahwa kalau lu punya itu, udah granted pasti yang lu lakuin adalah hal-hal yang salah. Gua misalnya, kalau gua punya invisibility cloak gitu misalnya, mungkin gua menyusup ke istana pengen dengerin Jokowi kerja apa enggak sih gitu. Itu kan salah tuh semua itu. Tidak ada yang melakukan itu untuk hal-hal baik.
Iya betul. Iya. Anjir bagus tuh, gue masukin ke setlist. Ambil aja tapi kayaknya buat memperkuat argumen. Tapi itu juga masuk akal karena kayak FYP-nya itu kan adalah dia ketika dia tidak dilihat orang. Iya. Cuman dia sendirian aja. Iya kan? Iya betul. Makanya lu bisa bohong lah. Gue suka konten ini, gue suka konten itu. Coba buka explore lu. Betul sekali. Wow, bagus banget. FYP lu isinya apa? FYP gue konten gaming. Gue suka main Mobile Legends soalnya. FYP gua selain Gue cewek. tebak selain Gary V, Alex Hormozy. Siapa tuh? Oh, lu nggak tahu malah Alex Hormozy? Nggak tahu. Gary V ada karena gue follow dia. Kalau FYP kan isinya bukannya kita follow kan, pokoknya konten-konten secara umum lah. Yang suka. Iya. FYP gue isinya basket, bola, cewek. Sama apa ya? Kayaknya nggak cuma itu. Oh, stand up. Ya, gue juga stand up pasti ada. Iya. Ya itu adalah TikTok gue lebih lucu lagi. Gue habitual TikTok gue kan tidak seperti gue kan lebih native di Instagram daripada di TikTok. FYP TikTok gue itu adalah hack bikin konten pakai iPhone. TikTok banyak hacknya kan, banyak banget hacknya. Konten-konten pendek kan, trik-trik yang aneh lah pokoknya. Kalau di TikTok, karena gue sama ini sama rekomendasi New York. Maksudnya? Jadi di TikTok tuh banyak banget kayak rekomendasi restoran di New York atau rekomendasi tempat liburan, toko buku baru gitu-gitulah. Pokoknya TikTok isinya informasi. Gua di kepala gua TikTok itu adalah sumber nyari tren. Ya betul, karena itu paling update di situ kan. Iya. Kalau Twitter kita pasti sama isinya. Iya, kurang lebihnya politik. Dan orang ngomel. Iya, orang ngomel, sesuatu yang viral. Ini bener juga ya. Wow. Menurut lu ini kompleks nggak sih sebagai sebuah isu untuk jadi sebuah spesial? Makanya Harusnya enggak ya? harusnya isunya tuh relate. Hampir semuanya digital native. Tapi gini, teori-teorinya tuh emang kompleks. Tapi kan karena isunya relate, dan ya gue nggak bahas sekompleks itulah. Gue ambil bagian-bagian yang ada potensial gue jadi punchline aja. Bab kedua apa? Atensi. Iya. Atensi itu kenapa tadi yang kenapa perhatian lu diambil sama brand itu. Itu aja Gary V yang ngomong. Iya. Iya. Kan dia sebenarnya jauh sebelum Gary V itu istilah itu. Iya sih. Gary V punya buku judulnya Day Trading Attention. Ya. Jadi memperdagangkan perhatian. Ya emang udah itu doang. Kalau lu bisa membuat orang memperhatikan, itu adalah kekuatan. Dan itu yang dicari sama semua orang. Itu alasan kenapa storyteller mahal, itu alasan kenapa influencer duitnya lebih mahal. Karena satu video dia yang ngeliat tuh bisa jutaan gitu. Bayangin cuma ngupload video 15 detik. Ini bukan cuma video 15 detik. Ini video 15 detik yang mempertahankan atensi 1 juta orang atau seenggaknya 100.000 orang. Dan kalau kita cabut lagi konteks digital native-nya, di dunia nyata pun orang yang mampu mendapatkan perhatian orang juga dinilai tinggi. Iya. Ya ambil contoh Bung Karno aja deh. Lu tahu nggak sih Indonesia pada zamannya tuh kayak apa? Iya betul. Indonesia tuh pada zamannya itu seperti apa? Kemudian ada Bung Karno, dia bisa ngomong sejam dan orang nyimak itu anjing. Kok ada orang kayak gini gitu? Iya, makanya dikagumin kan. Itulah kenapa Tan Malaka kalah. Betul, Tan Malaka nggak dapat. Tan Malaka kalau kita mau ngomongin soal ilmu, bisa jadi Bung Karno kalah juga sama Tan Malaka secara gagasan konseptual, ya, misalnya big thinking gitu. Coba saya Tan Malaka tidak populer aja. Tidak bisa mendapatkan attention. Iya, makanya kuncinya attention itu kan. Biar lu bisa hidup lebih enak dan gimana cara cerita lebih ringan biar nyampe ke banyak orang. Dan ujung-ujungnya jualan. Bung Karno mungkin ada yang dia jual juga di belakangnya. Gue penasaran deh, si Special ini bagian dari trilogi nggak sih? Soalnya udah 2 tuh frasa kan? Iya. Yang satu Generation Gap, yang sifatnya juga argumentatif dan thought provoking gitu ya. Terus ada digital native. Ya. Ada versi 3-nya nggak? Belum kepikiran, tapi kalau bisa gue tuh next special gue pengen dari tema-tema di Generation Gap itu gue potong dan semuanya gue jadiin 1 jam tadi. Masalah keluarga, masalah moral, masalah teknologi. Niatnya ya. Cuma ini teknologi dulu yang gue ambil yang pertama karena paling gampang kayak gue olahnya. Paling banyak insight sekarang gitu. Iya, emang pada akhirnya yang membuat ya gue juga bikin Mensreanya juga bukan karena
idealis ya, tapi karena bahannya lagi banyak-banyak Iya, gitu. iya. Jadi nggak ribet, Ah. mudah untuk penulisan. Ya, dan mungkin digital native, kalau Menstria kan yang gue denger di promo lu, itu bukan ngebahas fenomena politik kan, Iya, tapi bukan. cara berpikirnya gimana, Orangnya, cara betul. ngelihatnya gimana. Nah, digital native pun sebetulnya kayak gitu. Jadi bukan cuma orang-orang di sosial media, tapi cara pikirnya tuh kayak gimana, yang gue bedah jadi 3 tadi. Ini tuh- jadi harusnya agak sedikit lama lah relevansinya. Iya, nggak, ini tuh bukan sesuatu yang mau lu bawa ke keliling-keliling ya, keliling kota-kota lain. 9 to 5 bang, gawe bang. Oh iya bener juga ya. Ya berhentilah. Jangan dong. Weekend aja kenapa? Nggak suka jalan-jalan. Itu beda lagi. Tapi oke lah, si digital native ini sekali lagi acaranya Tanggal 3 Agustus 2024. bertempat di Comika Comedy Club Ya. di markas Comika lantai 2. Tiketnya sudah bisa dibeli di aplikasi Comika Event untuk live streamingnya, terus ada di tix.comika.id juga. Harga tiketnya berapa, Val? Harga tiketnya sekarang 100.000, yang normal cuma 100.000. Itu apa, tiket offer? Tiket offer. Oke. Kalau streamingnya tuh kalau nggak salah 50 ribuan deh. Ya. Silakan disikat aja. Openeran? Opener ada Rizal Jahit Rizal Jahit ya. dan Duto Triaji. Rizal Jahit ini salah satu openernya Abdur. Abdur, betul. Dan kemarin di ngomongin politik juga. Iya, iya. Gue tuh ngajak dia karena ini aja. Dia kan satu gaptek. Yang kedua, dia tuh nggak tahu impact ngetik di Twitter tuh segede apa. Kenapa? Oh, lu nggak nonton ya di open mic kemarin ngebahas apa ya? Enggak. Ya, nanti aja. Oh iya, gue lagi ngapal. Oh iya, jangan. Oke. Jadi Rizal Jahit, Duto Triaji. Duto Triaji. Ada host? Hostnya Odi. Oh, Odi dia aja lah. Oke, Host kalau gitu. tetap Markas Comika. Nah, betul. Host adalah. Silakan disikat tiketnya. Dari pembicaraan ini harus lu ada bayangan bahwa pandangan-pandangan Fahri ini akan menarik sekali, dan kalau ini bentuknya obrolan, nanti lu cek aja ketika bentuknya adalah pertunjukan komedi. Ya, siap. Ada Sampai- informasi yang nggak keluar? Udah keluar semua? Udah sebetulnya udah keluar semua. Oke kalau gitu. Thank you. Bye. Thank you. Sampai ketemu teman-teman.